Sebelum menonton, jangan lupa like, subscribe, dan tekan tombol lonceng. Selamat menyaksikan. Halo sahabat Eljon, kembali lagi di Eljon Medical Forum bersama saya Cynthia. Dan tentunya di Eljon Medical Forum ini kita akan membahas seputar dunia kesehatan. Hari ini kita akan bahas berkaitan dengan akupuntur. Nah, kita akan mengenal sebetulnya apa sih itu akupuntur, kemudian juga kita mengenal peran dokter spesialis akupuntur. Mungkin juga masih banyak sahabat Eljon yang belum tahu nih peran dari dokter spesialis akupuntur ini, atau bahkan mungkin ada yang baru tahu ternyata ada ya dokter spesialis akupuntur. Hari ini akan kita bahas bersama narasumber. Kita sudah hadir bersama saya, ada Dokter Rinesia di sini, dokter spesialis akupuntur. Dokter, kita akan bahas soal mengenal peran dokter spesialis akupuntur ya, Dok? Iya. Oke. Nah, mungkin langsung pertama mungkin dari kata akupunturnya nih, Dokter. Sebetulnya apa sih itu akupuntur dulu nih, Dokter? Apa perbedaannya akupuntur medik dengan tradisional, yang mungkin tradisional ini yang lebih dikenal oleh masyarakat awam ya, Dokter? Silakan. Iya, jadi akupuntur itu berasal dari kata aku dan punktur. Jadi aku itu jarum, punktur itu penusukan. Jadi penusukan jarum di titik-titik akupuntur. Nah, selama ini mungkin masyarakat Indonesia taunya akupuntur dikerjakan oleh sinse atau yang kursus-kursus ya. Jarang tuh yang tahu kalau ada dokter spesialis. Nah, di tempat saya juga di Pekanbaru ini juga pada bingung nih, oh ada dokter spesialis ya gitu. Karena pada belum tahu. Jadi di Indonesia akupuntur itu ada dua, ada akupuntur tradisional dan akupuntur medik. Nah, untuk akupuntur tradisional itu bisa dikerjakan oleh sinse yang belajar ke Cina atau yang kursus di Indonesia sendiri, karena banyak kursus-kursus yang dilakukan ya. Nah, kalau untuk akupuntur medik itu dikerjakan oleh dokter umum kursus dengan kompetensi terbatas bisa melakukan akupuntur medik. Selain itu oleh dokter spesialis akupuntur medik. Nah, di Indonesia ini sekarang dokter spesialis akupuntur medik itu ada sekitar 200-an tersebar di seluruh Indonesia. Oke, jadi berbeda tadi ya, Dokter ya, akupuntur medik dengan akupuntur tradisional yang mungkin lebih dikenal tadi oleh masyarakat awam. Nah, sebetulnya Dokter, kita berbicara soal akupuntur medik nih, Dok. Apa saja sih, Dokter, manfaat dari akupuntur medik ini? Adalah salah satu cabang dari kedokteran di mana dilakukannya penusukan pada titik-titik di permukaan tubuh, tujuannya untuk promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan paliatif. Jadi manfaatnya itu dari preventif sampai ke paliatif. Nah, manfaatnya itu banyak untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan saraf, dengan hormonal, dan imunitas gitu loh. Jadi bisa untuk dari muskuloskeletal sampai ke daerah, bisa daerah mata, THT, paru itu juga bisa, gitu, saraf, semuanya. Oke, jadi nggak hanya untuk pengobatan, tapi juga bisa menjadi tindakan preventif untuk penyakit-penyakit tertentu seperti itu ya, Dokter? Iya. Oke. Nah, kemudian Dokter, apakah ada efek samping tertentu pada saat proses akupuntur ataupun setelahnya? Karena tadi ada penusukan jarum gitu ya, Dokter, ya, pada saat dilakukannya pengobatan akupuntur ini. Dokter, apakah ada efek samping, Dok? Nah, jadi untuk akupuntur ini efek samping dia minimal ya, tapi kalau bisa dikerjakan oleh yang ahli. Karena kadang efek samping yang berat itu terkena organ dalam gitu loh. Jadi harus dikerjakan sama orang-orang yang paham dengan anatomi tubuh sehingga tidak terkena organ dalamnya. Nah, efek samping yang ringan palingnya nyeri pas penusukan, terus ada efek pegal, bisa pegal pas penusukan atau setelahnya. Terus bisa biru ya kalau terkena pembuluh darah, apalagi terutama pada pasien-pasien yang menggunakan pengencer darah. Jadi kita harus hati-hati pada pasien-pasien yang minum obat pengencer gitu. Apakah pengobatan ini, Dokter, menggunakan akupuntur ini bisa untuk semua jenis penyakit ya, Dokter? Karena yang saya ketahui kan ada semua titik gitu ya, Dokter, yang bisa dilakukan akupuntur medik. Apakah memang bisa digunakan untuk semua penyakit atau bagaimana, Dok? Ya, karena akupuntur ini kan buat homeostasis tubuh juga ya, dan bisa dikerjakan untuk penyakit-penyakit yang tidak berhubungan dengan anatomi. Jadi kalau misalnya
dia anatomi itu kita nggak bisa. Misalnya seperti saraf kejepit, tapi yang udah grade 4, nah itu kita lebih baik dioperasi gitu loh. Kalau masih grade 1, 2, nah, itu kita masih bisa membantu. Jadi kalau yang berhubungan dengan anatomi, tulang yang nggak ada, yang kayak gitu ya nggak bisa diakupuntur. Tapi kalau yang lain insya Allah bisa. Oke, baik. Selanjutnya dokter, bagaimana proses pengobatan akupuntur medik ini dok? Prosesnya maksudnya Prosedurnya mekanismenya. dokter. Iya betul. Prosedurnya. Ya kalau akupuntur medik ya seperti pengobatan lainnya ya, pendaftaran dia dari masuk ke dokter spesialis lainnya, misalnya spesialis penyakit dalam, spesialis penyakit saraf. Nanti setelah itu baru dirujuk ke dokter spesialis akupuntur. Nah nanti di situ ya kita melakukan tindakan harus tidak lupa untuk asepsis dan antisepsis biar tidak terjadi infeksi, terus dilakukan anamnesa. Sebelumnya ya kita lakukan anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium atau penunjang yang sudah ada. Setelah itu baru kita bisa menentukan diagnosanya, lalu dilakukan rencana tindakan terapinya, baru dilakukan penusukan titik akupuntur. Nah, sebelum dilakukan penusukan, kita tetap lakukan asepsis antisepsis biar tidak terjadi infeksi gitu. Nah, untuk tindakan akupuntur ini sekitar 20 sampai 30 menit. Nah, akupuntur medik ini sendiri terdiri dari berbagai macam tindakan ya, modalitas gitu. Jadi selain penggunaan jarum, kita juga ada penggunaan elektrostimulator, yaitu kayak penambahan perangsangan. Selain itu kita juga ada farmakopunktur, jadi penggunaan suntikan dengan cairan di titik-titik akupuntur. Terus ada sonopunktur, itu penggunaan ultrasound. Terus adanya tanam benang. Nah yang sekarang booming kan banyaknya tanam benang thread leaf ya, tapi kan buat kecantikan. Nah ternyata tanam benang itu juga bisa buat penyakit. Jadi untuk penyakit-penyakit bagian dari kronis akupuntur medik juga ya dok? Ya, kalau tanam benang itu bagian dari akupuntur medik. Nah, di mana pasien-pasien yang tidak bisa datang rutin 2 kali seminggu, nah bisa dilakukan tanam benang, karena tanam benang ini bisa bertahan, ada yang bertahan 2 minggu, ada yang bertahan 3 sampai 6 bulan, tergantung jenis benangnya. Nah, jadi kayak pasien-pasien kronis, misalnya dispepsi, terus stroke, yang tidak bisa dia datang rutin, itu bisa kita lakukan tanam benang. Nah, selain itu ya, ada penggunaan lagi laser. Modalitas akupuntur lainnya itu akupuntur, di mana laser ini bisa digunakan pada pasien-pasien yang takut jarum. Jadi akupuntur tidak semuanya dengan jarum gitu. Jadi buat pasien yang takut jarum kita bisa melakukan dengan menggunakan modalitas laser. Atau pada anak-anak kecil yang takut jarum, nah kita bisa menggunakan laser. Jadi banyak modalitas akupuntur yang bisa dipakai. Oke, baik. Nah, apa tadi kita bicara soal prosedur ya dokter ya. Nah, pada saat proses penusukan jarum nih dokter, ini menarik, banyak yang bertanya-tanya pasti dokter. Bagaimana dokter akupuntur medik ini menentukan titik mana saja sih yang akan dilakukan penusukan jarum? Misalnya kaitannya dengan penyakit yang akan diobati apa? Kemudian bagaimana nih dokter menentukan titiknya yang ini, titiknya yang itu seperti apa sih dokter? Jadi karena kita ini akupuntur medik berdasarkan evidence base, jadi berdasarkan penelitian-penelitian yang ada, jadi rujukan kita adalah jurnal-jurnal yang sudah diteliti. Jadi kalau misalnya pasien datang dengan diagnosa, misalnya dispepsi, nah nanti kita lihat dari setelah anamnesa, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang yang didapat apa, terus kita mendiagnosa, terus kita berdasarkan jurnal. Dari jurnal ini titik manakah yang paling bagus sebenarnya untuk pasien dispepsi gitu loh. Jadi patokan kita sih selama ini jurnal evidence based. Oke. Baik. Nah, kemudian dokter bicara soal jarumnya nih dokter. Biasanya berapa sih dok jumlah jarum yang biasa digunakan pada saat proses akupuntur medik ini? Apakah jumlahnya ini ada kaitannya dokter dengan penyakit yang akan diobati? Oh iya, jadi kalau untuk akupuntur medik ya jarumnya kalau bisa seminimal mungkin. Rata-rata sih
5 sampai 20 lah ya, tergantung nih penyakitnya. Kalau cuman penyakit mah aja ya dikit, bisa aja jarumnya cuman 4 atau 2 gitu loh. Tapi kan kadang kita itu udah gabungan ya penyakitnya, udah sakit gula, sakit kebas, macam-macam lah gitu. Iya, Jadi betul. rata-rata 20 jarum. Nah, untuk 20 jarum itu di satu titik gitu ya, dokter? enggak, satu titik ya 1 jarum di seluruh tubuh maksudnya. Jadi ini contoh-contoh jarumnya. Iya, boleh dokter. Nah, ini jarumnya tuh beda-beda, jadi nggak usah takut ya. Ini jarumnya halus banget. Ini halus. Ini dia ada tergantung beda-beda ukuran. Tergantung letaknya di wilayah mana gitu. Saya lupa tadi ngasih tahu ya, kalau akupuntur ini selain buat penyakit, dia juga bisa buat kecantikan, estetika. Nah, banyaknya malah kalau pasien-pasien saya taunya, oh akupuntur kan buat obesitas, buat gemuk, buat ngurusin gitu ya. Banyak sebenarnya buat penyakit banyak, tapi selain itu juga kita buat kecantikan, itu bisa buat jerawat, kerutan, kencengin wajah gitu. Nah, buat gemukan gitu. Jadi berarti nanti langsung ditusuk di bagian wajah seperti itu dokter ya? Ya, terus buat melasma ya, yang paling ini flek-flek itu. Jadi selain di wajah sih ada titik lainnya juga. Jadi akupuntur itu dia memiliki efek lokal di daerah penusukan. Dia juga memiliki efek di daerah segmental di wilayah yang ditusuk itu ke wilayah yang dipersarafi, dan dia bisa efek ke pusat langsung, ke sentral, ke otak. Jadi bukan hanya di titik yang ditusuk gitu. Oke, tapi ada nggak sih dok beberapa titik mungkin yang tidak boleh dilakukan akupuntur medik ini? Oh boleh, ada kontraindikasi masing-masing itu berbeda. Jadi kalau jarum kontraindikasinya apa, elektroakupuntur kontraindikasinya apa gitu loh. Kalau di tanam benang ada kontraindikasi masing-masing, laser juga. Jadi setiap tindakan kita harus tahu kontraindikasinya apa. Jadi tidak semuanya sama. Oke, sahabat Eljon, itu dia tadi Dokter Ines sudah membagikan informasi soal akupuntur medik. Jadi berbeda dengan tradisional, kemudian juga tadi ada beberapa perbedaan yang sudah disebutkan dokter. Manfaatnya, kemudian efek sampingnya juga tidak ada yang terlalu signifikan gitu ya dokter ya, karena memang adanya penusukan jarum sehingga ada beberapa gejala-gejala mungkin terlihat tapi itu tidak menjadi masalah. Jangan kemana-mana, nanti kita akan melanjutkan lagi berbicara soal akupuntur medik, tetap di Eljon Medical Forum, masih bersama saya dan juga Dokter Ines. Ade Tirek makan pepaya. Jangan lupa like ya.